Wali Songo adalah para wali Allah yang berjumlah 9 orang, yaitu diantaranya Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. Mereka tidak hidup pada saat yang persis bersamaan, namun satu sama lain mempunyai keterkaitan yang erat, yaitu ikatan darah atau saudara, dan juga dalam hubungan guru dan murid. Sunan Gresik hidup di Pulau Jawa sekitar tahun 1371 Masehi hingga 1419 Masehi, yang mana memiliki nama asli yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Menurut garis keturunannya masih termasuk cucu Rasulullah dari Zainal Abidin. Berbagai literatur mengatakan ada dua pendapat asal dari Syekh Maulana Malik Ibrahim ini. Yang pertama, ada yang mengatakan dari Turki, dan yang kedua ada yang mengatakan dari Persia. Sunan Gresik merupakan seorang ahli tata negara yang menjadi penasihat raja, bahkan guru bagi para pangeran, serta seorang dermawan terhadap fakir miskin. Strategi yang digunakan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah dalam penyebaran Islam di wilayah Jawa Timur dengan pendekatan kekeluargaan. Dalam sejarahnya, Syekh Maulana Malik Ibrahim ini pernah menawarkan putrinya untuk diperistri Raja Majapahit. Walaupun upaya ini tidak berhasil, kemudian Syekh Sunan Gresik mengambil langkah berikutnya, yaitu dengan mengambil jalur pendidikan dengan mendirikan pesantren. Dinamakan pesantren karena merupakan tempat belajar para santri. Upaya pendidikan pesantren oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim ini dimaksudkan untuk menampung dan menjawab permasalahan-permasalahan sosial keagamaan serta menghimpun santri. Karena komitmen dan konsistennya dalam berdakwah Islam, Syekh Maulana Malik Ibrahim dipandang sebagai bapak spiritual Wali Songo. Sunan Ampel yang memiliki nama asli Raden Rahmat atau Raden Rahmatullah. Raden Rahmat lahir dan hidup di Tuban, yang merupakan putra dari Ibrahim As-Samarkandi dengan Dewi Chandrawulan, yang merupakan putri Raja Campa. Sunan Ampel memiliki keahlian dalam ketauhidan dan ibadah. Oleh karenanya, tidak sedikit Sunan Ampel mengajarkan pada bidang itu. Pada awal misi dakwahnya, Sunan Ampel membangun pesantren di Ampel dekat dengan Surabaya, pesantren yang diasuhnya. Memiliki kader-kader dai yang kemudian menyebar ke seluruh Jawa. Di antaranya murid-murid terkenal ada Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sunan Ampel juga dikenal sebagai negarawan tokoh yang mempunyai gagasan dan perencanaan berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Bahkan Sunan Ampel sebagai orang yang mengukuhkan Raden Patah sebagai Sultan pertama Kesultanan Demak Bintoro, yang kemudian mempelopori berdirinya masjid sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan, yaitu Masjid Demak. Sunan Giri atau dengan nama asli Raden Ainul Yakin atau Raden Paku adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq, yaitu murid dari Sunan Ampel. Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin wafat sekitar abad 15. Setelah menginjak dewasa, Raden Ainul Yakin menimba ilmu di pesantren Ampel milik Sunan Ampel. Di sini ia bertemu dan berteman baik dengan putra Sunan Ampel yang bernama Maulana Malik Ibrahim. Makam Sunan Giri terletak di Kiri, Kabupaten Gresik. Dalam dakwahnya, Sunan Giri mendirikan pesantren di daerah Giri sebagai basis dalam penyebaran dakwah Islam, dan mayoritas santri yang diasuh berasal dari masyarakat golongan ekonomi tidak mampu. Sunan Giri terkenal sebagai seorang pendidik yang mampu menerapkan metode permainan yang agamis, serta karya-karyanya yang berupa permainan atau tembang anak-anak, diantaranya gula ganti, jamuran, celungan, George, dan cublak-cublak sueng. Sunan Bonang.
Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Maulana Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang wafat sekitar tahun 1525 Masehi. Sunan Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel dan Dewi Chandrawati. Sunan Bonang belajar ke Pasai dan juga mendirikan pesantren di Tuban. Hasil dari belajarnya ini, Sunan Bonang dikenal sebagai ilmu kalam dan ilmu tauhid. Strategi dakwah yang menggunakan media gamelan sekaten. Dalam menjalankan kegiatan dakwahnya, Sunan Bonang mempunyai keunikan dengan cara mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat sebagaimana yang dikenal dalam Islam. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya persuasif terhadap penganut ajaran Hindu dan Buddha yang telah lama dipeluk masyarakat Jawa sebelumnya. Sunan Derajat atau nama aslinya adalah Raden Qasim atau Raden Syarifuddin. Ia dilahirkan di sekitar Surabaya pada tahun 1470 dan meninggal pada tahun 1533 di Lamongan. Sunan Derajat. Jadi ialah Sunan Derajat adalah sunan yang berperan dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa pada abad 15 dan hingga ke-16. Dan gelarnya itu yaitu adalah Sunan Derajat karena dakwahnya ia di daerah-daerah tersebut. Dan gelar Sunan Mayang Wado diberikan oleh Raden Fatah pada tahun 1458. Dan ia juga banyak mendirikan pesantren fokus mengajarkan nilai-nilai akhlak dan moral serta praktik hidup sederhana, dan mendirikan banyak pesantren di sekitar Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Dan dia juga terkenal dengan peninggalan ajaran Mojo 7, Piagam 7 atau Pepali Pitu, yaitu seperti berikan tongkat kepada orang buta, memberikan makan kepada orang kelaparan, memberikan pakaian kepada yang telanjang. Pepali Pitu, ajaran Sunan Derajatnya itu berisi ajaran dasar yaitu empati, etos kerja, kedermawanan, pengentasan kemiskinan, dan usaha menciptakan kemakmuran, solidaritas sosial, dan gotong royong. Menggunakan kesenian tradisional seperti gamelan, tembang untuk berdakwah sehingga pesannya bisa diterima dengan mudah di masyarakat Nusantara. Sunan Kalijaga. Ia memiliki nama asli Raden Masahid. Kelahiran sekitar tahun 1450 Masehi di Tuban. Ia merupakan putra dari Raden Sahur Tumenggung Wilwatika dengan Dewi Nawangrum. Makam Sunan Kalijaga terletak di Kadilango, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Menurut bahasa Arab, nama Kalijaga diambil dari Kadis Jaka yang artinya pelaksana atau membersihkan. Jika ditafsirkan, Kalijaga memiliki arti pemimpin atau pelaksana yang menegakkan kesucian atau kebersihan. Sunan Kalijaga dikenal sebagai seorang wali yang berjiwa besar, berpandangan luas, berpikiran tajam, intelek cerdas, kreatif, inovatif, dan dinamis, seperti berasal dari suku Jawa asli. Dalam dakwahnya, Sunan Kalijaga dianggap mampu menerapkan sistem dakwah yang cerdas karena banyak orang dari golongan bangsawan dan cendekiawan memberikan hormat dan simpati terhadapnya. Sunan Kalijaga sebagai orang yang paling berjasa menggunakan pendekatan kultural dalam berdakwah, termasuk diantaranya wayang dan gamelan. Sunan Kalijaga juga terkenal sebagai seniman ahli dalam seni suara, seni ukir, kesusastraan, seni busana, dan seni pahat. Sunan Muria atau Raden Umar Said yang wafat sekitar abad 16 Masehi. Raden Umar Said merupakan putra Kalijaga dengan Dewi Sarah. Dikenal sebagai Sunan Muria karena pusat dakwah dan tempat tinggalnya berada di Bukit Muria. Sunan Muria dalam berdakwah memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri, yaitu menjadikan desa-desa terpencil sebagai medan dakwah Islamnya. Sunan Muria memberikan pengajaran kepada masyarakat di sekitar Gunung Muria dengan mengadakan kursus-kursus bagi para pedagang, nelayan, ataupun masyarakat kecil lainnya. Sunan Muria juga merupakan pendukung setia Kesultanan Demak dan ikut andil dalam pendirian Masjid Demak. Beliau memiliki karya tulis yang masih digemari hingga saat ini, yaitu Tembang Sinom dan Kinanti. Sunan Kudus yang wafat sekitar tahun 1550 Masehi. Sunan Kudus atau Raden Jakfar Sodik, beliau juga dijuluki sebagai Raden Amir Haji karena ia pernah bertindak sebagai pemimpin jamaah haji atau disebut Amir Raden Jakfar Sodik. Juga dikenal sebagai pujangga cerdas yang luas dan mendalam keilmuannya.
Sunan Kudus juga dikenal dengan julukan Wali al-Ilmi karena sangat menguasai ilmu-ilmu agama terutama tafsir, fikih, usul, fikih tauhid, hadis serta logika. Sunan Kudus juga pernah dipercaya sebagai panglima perang Kesultanan Demak. Ia juga mendapatkan kepercayaan untuk mengendalikan pemerintahan di daerah Kudus, sehingga ia menjadi pemimpin ditahan atau bupati sekaligus pemimpin agama. Sunan Kudus dalam melaksanakan dakwah menggunakan pendekatan budaya. Beliau juga memainkan peran sebagai sosok pujangga yang menciptakan berbagai lagu dan cerita keagamaannya. Karyanya yang paling terkenal adalah Gending Mas Kumambang dan Mijil. Sunan Kudus merupakan sosok yang sangat menghargai kearifan lokal. Beliau melarang penyembelihan lembu bagi masyarakat Muslim di Kudus. Larangan ini bentuk toleransi terhadap adat istiadat serta watak masyarakat setempat yang sebelumnya masih kuat dengan agama Hindunya. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati wafat pada sekitar tahun 1570 Masehi. Nama asli Sunan Gunung Jati yaitu Syarif Hidayatullah. Beliau merupakan salah seorang dari Wali Songo yang banyak memberikan kontribusi dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Jawa Barat. Syarif Hidayatullah dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Sunan Gunung Jati banyak menghabiskan sebagian waktunya untuk melakukan jihad dalam rangka melawan dan mengusir Portugis dari bumi Indonesia. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan kekuasaan Banten dan Demak sehingga memiliki kekuatan yang diperhitungkan oleh sebagian para sejarawan. Sunan Gunung Jati juga dikenal sebagai peletak konsep negara Islam modern dengan bukti berkembangnya Kesultanan Banten sehingga menjadi negara maju dan makmur. Sunan Kudus Jafar Shadiq Sunan Hidayatullah.